Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Seperti biasa, kalau sudah ada whiteboard berarti kita akan membahas materi fisika. Nah, untuk saat ini kita akan membahas materi fisika kelas 12 ya. Untuk waktu dekat ini kelas 12 semua, kelas 12 semua. Jadi adik-adik yang kelas 12 segera merapat di channel Master Rumus Fisika. Jangan lupa subscribe agar setiap Kak Ulfa upload video baru, Master Rumus Fisika upload video baru, kamu dapat notifikasinya ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim kita masih bisa berkumpul atau bisa melaksanakan tatap muka seperti ini ya, dengan mengucapkan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, dan semoga para penonton dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materi kapasitas dielektrik. Kapasitas dielektrik. Nah, kapasitas dielektrik ini adalah kita mau mengamati apa pengaruh dari dielektrik terhadap suatu kapasitas kapasitor, gitu ya. Kita tahu bahwa kapasitor itu adalah alat untuk menyimpan muatan, sedangkan kapasitasnya itu adalah daya tampungnya si kapasitor, gitu kan? Jadi kakak bisa simpulkan di sini bahwa kapasitas dielektrik ini kita berangkat dari si kapasitor ya. Kita berangkat dari kapasitor. Nah, kakak ingatkan kembali bahwa kapasitor ini gunanya untuk menyimpan muatan listrik dan juga energi listrik. Nah, kita tahu bahwa kapasitor itu disimbolkan seperti ini, Dekku. Ini dia, dua garis sejajar. Dua garis sejajar. Ini adalah simbol dari kapasitor. Ini adalah simbol dari suatu kapasitor. Gitu. Nah, kalau ini simbol dari kapasitor, maka kalau secara detailnya gambarannya itu kapasitor itu kan seperti ini, Dekku ya. Ada dua keping sejajar. Nah, ini ada dua keping sejajar. Oke. Seperti ini. Ini juga ada suatu keping sejajar. Ingat, keping sejajar ini berarti mereka luas permukaannya sama. Nah, di sini ada kawat penghubung. Nah, ini kawat penghubung. Nah, ini. Jadi kakak bikin dulu di sini keterangan dari gambar ya. Bahwasanya ini adalah luas permukaan. Jadi kakak bikin ini adalah keterangan 1, nomor 1. Ini kakak bikin nomor 2. Dan yang ini, yang kosong ini adalah nomor 3. Nah, ini nomor 3 ya. Dimana keterangan nomor 1, Dekku, itu adalah logam, keping logam. Nah, ini adalah si keping logam. Nah, ya. Ini keping logam. Kemudian yang nomor 2 itu adalah kawat penghubung. Nah, ini yang kedua adalah kawat penghubung. Kawat penghubung ya. Kemudian sedangkan yang nomor 3 itu adalah apa dia bilangnya, ruang di antara dua keping gitu ya. Ruang di antara dua keping. Ruang di antara dua keping. Ini dia. Ruang di antara dua keping. Itu keterangan untuk nomor 3. Nah, kalau ini adalah ruang, berarti ini adalah suatu udara. Itu adalah suatu udara. Tidak ada apa-apa, berarti di situ adalah udara, Dek ya. Di sini adalah udara. Nah, kita kembali ke kapasitor, bahwa kapasitor itu kan, Dek, rumus dasarnya adalah ini. CP sama dengan Q, atau Q sama dengan CP. Itu rumus dasarnya ya. Q sama dengan CP, kakak tandai di sini. Q sama dengan CP, yang berarti di sini nilai C ini adalah rumusnya Q dibagi dengan P ya. Q dibagi dengan P. Nah, itu saat kita gunakan rumus ini saat dia dihubungkan terhadap suatu beda potensial atau dalam bentuk suatu rangkaian ya. Jadi kalau rangkaian misalnya seperti ini. Ini ada suatu kawat. Terus di sini ada suatu kapasitor. Nah, kemudian kapasitor ini dihubungkan terhadap suatu beda potensial, baterai lah misalkan. Ini. Nah, ini kita pakai rumusnya adalah yang ini. C sama dengan Q dibagi dengan P. Tapi waktu kita pelajari pertama sekali kapasitor, faktor yang mempengaruhi nilai kapasitor kalau dalam bentuk alat kayak gini deh, itu rumusnya kan gini. Nilai C-nya, yang ini tadi rumus 1 ya kan, rumus 2-nya itu adalah C ya sama dengan epsilon 0 dikali dengan epsilonnya si bahan dikali dengan luas permukaan dibagi dengan D. Nah, ini
dibagi dengan D. Itu kan rumusnya. Dari mana kita ambil? Supaya nggak ribet-ribet menghafal rumus D, pahami aja konsep dari gambar ini. Ini kan gambar. Jadi gambar ini dua keping. Nah, kalau ini dua keping berarti ada luas permukaannya. Di sini ada yang disebut dengan luas permukaan A. Kemudian antara keping 1 dengan keping 2 terdapat jarak. Nah, jarak inilah yang disebutkan sebagai D, gitu. Ya kan? D. Jadi epsilon 0 dikali dengan epsilonnya bahan dikali dengan A dibagi dengan D. Ini rumus umum dari suatu kapasitor, atau ini rumus umum untuk faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari suatu kapasitor, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari suatu kapasitor. Dengan catatan bahwa epsilon 0 ini adalah permitivitas. Nah, ini permitivitas. Nah, nilainya itu udah ketetapan ya, 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Gitu. Sedangkan untuk epsilonnya si B ini adalah permitivitas bahan, atau disebutlah ini dengan epsilon B, gitu ya, epsilon 0, permitivitas. Nah, ini permitivitas bahan. Untuk udara, permitivitas bahan kalau dia di udara itu sama dengan 1. Sama dengan 1 ya. Jadi kalau di udara itu nilai C-nya Dek tak ada lagi nilai dari epsilon B ini. Kenapa begitu? Karena nilainya hanya 1. Maka rumus dari C saat dia di udara, kapasitas si kapasitor saat dia di udara itu sama dengan epsilon 0 dikali dengan A dibagi dengan D. Nah, ini dia rumusnya. Kalau dia di udara. Kenapa? Karena dianggap 1. Tapi ingat, untuk rumus dasarnya itu ini. Jangan diubah. Karena bisa aja untuk kasus pertama sudah diisi bahan lain, gitu kan? Atau kasus 2 diisi dengan bahan berikutnya, begitu. Bukan hanya dia udara di awalnya, gitu. Nah, berarti channelnya adalah epsilon 0 dikali dengan A dibagi dengan D. Itu ya, Dek? Nah, sekarang kita lihat apa faktor yang mempengaruhi nilai dari C ini. Apa faktor yang mempengaruhi nilai dari C? C itu berbanding lurus dengan epsilon 0, epsilon bahan dikali dengan A. Berarti kalau luas permukaannya semakin besar, maka kapasitasnya juga semakin besar. Tetapi terhadap D itu adalah jarak. Jarak itu yang mana, Kak? Yang ini. Jika jarak antar keping ini semakin besar, berarti D-nya besar, C-nya pasti kecil karena mereka ini berbanding terbalik, ya. Jadi Kakak tuliskan di sini, C akan besar. Nah, jikanya C ini besar, berarti D-nya ini adalah kecil. Artinya gini, kalau kita mau meningkatkan kapasitas dari suatu kapasitor C ini, maka D ini harus kita kecilkan. Nah, kalau C besar maka D harus kecil. Nah, seperti itu. Kak, kalau misalkan itu kasusnya begini ya. Gini Dek ya. Jadi ini kan keping, 2 keping sejajar. Jadi keping ini kalau dia jaraknya, berarti jaraknya dari satu yang biru ke yang merah ini. Kalau jaraknya itu semakin dekat, hampir tak ada lagi jaraknya, maka kapasitasnya semakin besar. Nah, ya udah Kak, kalau memang jaraknya itu sedikit Kak, banyak kapasitasnya, ya udah nggak usah kita bikin jarak Kak, kita satukan mereka Kak. Nah, kalau kawatnya berhubungan bersentuhan, maka tidak akan ada muatan yang disimpan. Nah, gitu ya. Berarti jika keping bersentuhan, gitu. Jika keping logam bersentuhan, jika keping logam bersentuhan, ini, jika keping logam bersentuhan, maka ya tidak ada muatan yang disimpan. Berarti tidak berfungsi, jadi maka tidak ada muatan yang disimpan. Tidak ada muatan yang disimpan. Padahal tadi kan kita udah bisa simpulkan dari percobaan-percobaan yang dipaparkan tadi, kalau dia kepingnya itu semakin dekat, jaraknya semakin kecil, maka kapasitasnya semakin besar. Otomatis muatan yang disimpan juga semakin besar. Nah, diambil solusi lagi, dihubungkan aja, ternyata tak ada muatan. Nah, untuk itu apa solusinya? Solusinya ternyata diambillah bahan penyekat yang disebut tadi sebagai judul kita itu adalah dielektrik.
Nah, jadi ini kan tadi adalah keping tadi. Ini keping sejajar. Supaya ini lebih banyak kapasitasnya dari kapasitor ini, maka disisipkanlah benda lain di antara mereka. Nah, seperti ini. Kalau bisa bahkan tak ada lagi ruang kosong, habis semua begini. Yang penting mereka penghalangnya itu adalah orang ketiganya. Nah, orang ketiganya inilah yang dikatakan dengan dielektrik atau penyekat, bahan penyekat di antara dua keping sejajar. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk meningkatkan nilai dari suatu kapasitas kapasitor. Nah, betul itu ya, Dek ya. Jadi Kakak bikin di sini, jika keping logam bersentuhan maka tidak ada muatan yang disimpan. Agar ya. Jadi Kakak bikin di sini, ini poin yang pertama, agar kapasitas semakin besar. Agar kapasitas semakin besar, maka disisipkan dielektrik. Nah, ini disisipkan dielektrik. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk meningkatkan kapasitas dari suatu kapasitor gitu. Jadi rumusnya sekarang apa, Kak? Muncullah rumus baru deh. Rumus barunya sekarang adalah C dielektrik, kapasitas dielektrik gitu. Kapasitas dielektrik itu sama dengan kapasitas mula-mula dikali dengan konstanta dielektrik. Nah, konstanta dielektrik. Kalau Kakak bikin ini, keterangannya kayak gini ya. Ini sub, ini. Berarti CD itu adalah C mula-mula. C mula-mulanya itu pada umumnya saat tak ada di antaranya. Berarti saat dia berisikan udara. Yang tadi rumusnya adalah epsilon 0 kali dengan A dibagi dengan D. Yang ini. Kemudian konstanta dielektriknya nanti dikasih tahu, Dek. Misal mika itu namanya mika, bahan penyekat dielektrik, untuk kapasitas atau konstanta dielektriknya adalah 7 misal. Nanti semua dikasih tahu ya nilai konstantanya. Jadi Kakak bikin di sini keterangan bahwa CD ini adalah kapasitas dielektrik. Nah, CD ini adalah kapasitas dielektrik. Yang namanya kapasitas berarti satuannya adalah farad ya. Untuk menghargai jasa Faraday kan. Nah, ini farad. Oke. Kemudian untuk channel ini adalah kapasitas mula-mula. Channel ini adalah kapasitas mula-mula. Oke. Kemudian untuk KD-nya itu Dekku adalah konstanta dielektrik. Nah, konstanta dielektrik. Nah, sekarang Kakak mau menggambarkan kayak mana, Kak, kalau sisipan itu dimasukkan, Kak? Gambarannya kayak mana ya, Kak? Gambarannya seperti ini. Misalkan tadi ini adalah suatu kapasitor. Kapasitor keping sejajar. Nah, anggaplah ini kapasitor yang cantik ya, Dek. Nih kapasitor. Oke. Iya, ini kapasitornya, ini kawatnya, ini kawatnya. Jadi yang dikatakan dengan penambahan dielektrik itu yang mana, Kak? Tadi kan, Dek, ini adalah keping 1 dengan keping 2. Sedangkan ini adalah jarak antara keping yang simbolnya itu adalah D. Jadi disisipkanlah bahan di antara mereka ini. Jadi kalau disisipkan bahan, Dek, Kakak ibaratkanlah ada di sini bahan lain, Dek. Di sini bahan lain. Nah, yang gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperkecil D ini. Supaya apa? Supaya kapasitasnya semakin besar. Itulah dia tadi kapasitas dielektrik. Berarti kesimpulannya, dielektrik itu atau penyekat itu gunanya untuk meningkatkan kapasitas dari dielektrik. Berarti rumusnya dari channelnya dikalikan dengan konstantanya. Misal waktu di udara dia hanya bisa menampung 100 farad gitu kan. Setelah dilakukan penyisipan benda yang bahannya itu dikali dengan 10, maka 10 kali lipat dari semula. 100 kali 10 berarti 1000 farad yang bisa disimpan. Nah, seperti itu ya. Nah, Kakak rasa sampai di sini pertemuan untuk kapasitas dielektrik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada kritik yang membangun, berikan komentar di kolom komentar ya, Dek. Kritik yang membangun. Oke? Ya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.